Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani Novitasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, di sini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Renta Dwi Ananda. Beliau merupakan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial di SMK Negeri 1 13 Kota Kampar. Nah, beliau adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Renta. Waalaikumsalam Ibu Fani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Nah, pada kegiatan ini Bu, namanya adalah kegiatan pasca observasi ya Bu. Nah Bu, jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dari hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu tadi. Nah, dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada kegiatan observasi di kelas Ibu tadi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana sih perasaan Ibu dari hasil kegiatan atau dalam proses pembelajaran tadi? Bagaimana perasaan Ibu dari proses pembelajaran yang Ibu rasakan tadi, Bu? Oke, baiklah Bu. Pada proses pembelajaran tadi di awal-awal saya merasa tegang ya Bu, atau agak grogi gitu di awal. Grogi ya, Bu? Karena biasanya saya ngajar tuh tidak ada orang lain selain saya dan peserta didik. Ini kan tadi ada Ibu di dalam mengapakan saya kan, menilai saya. Jadi berdasarkan dengan saya berjalannya waktu, rasa tegang tadi dan grogi tadi akhirnya hilang dan saya sudah mulai santai dalam mengajar Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu, Ya. secara keseluruhan berarti berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu. Oke, saya bertanya nih lagi Bu kepada Ibu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran dan langkah-langkah atau tahapan apa saja sih yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran tadi? Baiklah Bu, proses pengembangan kompetensi yang saya lakukan ada dua tadi tuh Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk penilaian kompetensi pengetahuan, saya meminta peserta didik untuk memahami interaksi antar komponen yang ada di makhluk hidup. Sedangkan pada kompetensi keterampilannya, saya menyuruh anak membuat hasil karya yang hasil karyanya saya serahkan kepada peserta didik. Boleh anak itu membuat dalam bentuk PowerPoint, Canva, ataupun dalam bentuk nyanyian. Kemudian di sini saya juga menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menggunakan berbagai media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, dan kemudian saya juga mengembangkan modul ajar yang berisi PowerPoint, video. Penerapan PBL ini ada 5 sintak ya Bu. Yang pertama, saya mengarahkan peserta didik terhadap sebuah permasalahan. Di sana nanti peserta didik itu kemudian merumuskan masalahnya. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk berdiskusi. Yang fase yang ketiganya itu saya membimbing peserta didik secara individu dan kelompok. Dan yang keempat yaitu membuat hasil karya. Dan kelima mengevaluasinya. Oke, bagus sekali ya Bu yang sudah Ibu lakukan ya Bu. Baiklah, saya ulang kembali sedikit. Jadi Ibu di sini area pengembangan Ibu itu ada 2 kompetensi ya Bu. Ada pengetahuan dan ada yang keterampilannya. Dan juga Ibu sudah merancang modul ajar ya Bu. Nampaknya tadi Ibu sudah berdiferensiasi nih ya Bu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Ibu. Kemudian di situ Ibu sudah adanya membuat slide PowerPoint, video berbasis masalah. Selain itu Ibu juga menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan beberapa langkah yang sudah Ibu terapkan, sudah terlihat jelas. Nah, kemudian Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi strateginya sangat bagus sekali ya Bu, adanya diskusi terlihat sangat jelas.
Nah, saya ingin bertanya kembali nih Bu, menurut Ibu sejauh mana sih keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran tadi? Oh, keberhasilannya mungkin dari tahap-tahapan yang telah saya laksanakan mungkin saya sudah menganggap berhasil Bu, tapi tapi namanya juga manusia ya Bu, mungkin ada beberapa kendala nanti yang ada dapat pada proses pembelajaran saya tadi. Hmm, berarti walaupun menurut kita sudah bagus ya Bu, berarti ada beberapa kendala juga yang Ibu hadapi tadi di proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu apa sih kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi pada proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Kendala yang saya dapatkan pada proses pembelajaran di kelas tadi, yang pertama kurangnya ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran Bu. Tidak semuanya ya Bu, ada beberapa. Yang kemudian kendala yang kedua itu masalah jaringan juga tadi tuh Bu, kendala saya. Kemudian laptop saya agak lama loadingnya Bu, makanya saya mendapatkan beberapa kendala. Tapi mungkin dari kendala itu tidak terlalu apa ya mungkin ya Bu. Oke, berarti ada kendala ya Bu. Iya. Jadi kendalanya itu terlihat anak itu kurang aktif tadi ya Bu. Terlihat jelas ya Bu, ada beberapa, bukan semua ya Bu, sebagian anak yang tidak aktif seperti itu. Kemudian ada kendala internet tadi pas kuis tadi ya Bu, agak kendala tadi tidak bisa muncul seperti itu ya Bu. Nah, jadi kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan supaya memperbaiki kendala-kendala yang telah terjadi pada proses pembelajaran? Apa sih solusinya kira-kira dalam menghadapi kendala yang Ibu hadapi tadi Bu? Baik Bu, dari kendala yang tadi mungkin nanti saya akan memperbaikinya. Saya akan lihat kesiapan belajar. Saya akan membuat sebuah asesmen yaitu tentang kesiapan belajar peserta didik yang akan saya buat. Oke, bagus sekali ya yang akan Ibu rencanakan. Artinya rencana Ibu ini Ibu akan melihat lagi kebutuhan peserta didik Ibu ya. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, jadi Ibu akan melakukan asesmen tentang kesiapan belajar peserta didiknya. Bagus sekali ya Bu, rencana Ibu ini. Nah, kapan nih rencana yang Ibu lakukan ini dalam perbaikan pembelajaran Ibu akan Ibu terapkan atau Ibu paparkan nantinya? Apa rencananya Bu? Rencananya sih dalam waktu dekat ini saya akan membuat asesmen kesiapan pembelajaran itu Bu. Karena tidak mungkin kan Bu saya membuat lama-lama, karena proses pembelajaran akan terus berlangsung. Makanya saya dalam waktu dekat ini akan memperbaikinya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Artinya dalam waktu dekat nih Ibu akan untuk memperbaiki rencana Ibu tadi ini akan Ibu terapkan ya Bu. Seperti Ibu menyiapkan asesmen kesiapan belajar peserta didik ke Ibu nantinya. Kira-kira Bu, dalam rencana Ibu ini solusi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang bertanggung jawab di sana siapa sih Bu kira-kira? Nanti pada proses pembelajaran saya nanti saya akan membawa teman sebaya dan beberapa observer di dalam kelas itu Bu. Kemudian saya juga membutuhkan teman untuk dokumentasinya juga Bu. Oke, bagus, baik. Berarti Ibu nanti melakukan proses perbaikan ini dalam waktu secepatnya dengan berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu ya, membantu kita dalam mungkin dalam asesmen kesiapan belajar peserta didik kita nantinya. Setelah Bu, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan pada pasca observasi ya Bu. Saya berharap semoga Ibu bisa memperbaiki beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian sehingga dari hasil perbaikan yang telah Ibu lakukan nantinya, Ibu bisa mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian siswa yang tidak aktif tadi akan terlihat aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bu percakapan pasca observasi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, yang sudah Ibu luangkan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik ya Bu. Semoga pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi. Oke Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.